Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MS Story. Pada video kali ini kita akan mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah salah satu nabi yang paling dihormati dikarenakan kesetiaan dan keimanannya, yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak para nabi dan memiliki peranan penting dalam sejarah agama Islam. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim lahir di kota bernama Ur di Babilonia, suatu wilayah yang sekarang termasuk dalam negara Irak. Pada masa itu masyarakatnya menyembah berhala dan 7 bintang yang beredar di langit. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar adalah seorang pembuat patung berhala, dan Nabi Ibrahim dibesarkan dalam lingkungan yang percaya kepada Tuhan selain Allah. Sejak kecil Nabi Ibrahim sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan dan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Meskipun ia tumbuh di tengah masyarakat penyembah berhala, hati dan pikirannya selalu mencari kebenaran. Ketika menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim memulai pencariannya untuk menemukan Tuhan yang sebenarnya. Dalam perjalanannya, ia mencari tahu berbagai macam Tuhan yang disembah oleh masyarakat masa itu, seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari yang dianggap sebagai perwujudan Tuhan. Namun, setiap kali ia melihat hal-hal tersebut tenggelam atau hilang, ia menyadari bahwa itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 76, Allah berfirman, ketika malam menjadi gelap, dia Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Hingga pada akhirnya, melalui renungan dan wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim menemukan kebenaran dan bertekad untuk hanya menyembah Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Setelah menemukan kebenaran, Nabi Ibrahim alaihissalam memulai berdakwah kepada keluarganya, terutama kepada ayahnya Azar. Dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, ia menjelaskan kepada ayahnya bahwa penyembahan berhala yang selama ini dia lakukan adalah salah dan mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Azar tetap teguh pada tradisinya dan menolak ajakan Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 42 dan 49, diceritakan dengan jelas Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?" Tetapi ayahnya menjawab, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku pada waktu yang lama." Meskipun ditolak, Nabi Ibrahim tetap sabar dan terus berdoa agar ayahnya diberi petunjuk oleh Allah. Setelah Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya, Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya kepada penduduk negeri Babilonia. Diceritakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 52-54. Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, "Patung-patung, apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Jawaban tersebut menjelaskan ternyata alasan mereka hanyalah mengikuti tradisi nenek moyang mereka tanpa mengetahui kebenarannya. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Nabi Ibrahim menegaskan kepada mereka bahwa ajaran nenek moyang mereka tentang penyembahan berhala sebagai Tuhan hanyalah kesesatan. Dijelaskan pada surah Asy-Syu'ara ayat 72-77. Nabi Ibrahim berkata, "Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa, atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau mudarat?" Mereka menjawab, "Bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian."
mereka mengakui ketidakberdayaan berhala tersebut, tetapi mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka, padahal jelas itu hanyalah kesesatan yang nyata. Kemudian Nabi Ibrahim lanjut mengatakan, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku." Maka para penduduk Babilonia itu tersentak atas apa saja yang telah dikatakan Nabi Ibrahim kepada mereka. Pada surah Al-Anbiya ayat 55, mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Keberanian Nabi Ibrahim semakin terlihat ketika ia mengambil tindakan tegas terhadap penyembahan berhala oleh kaumnya. Dalam sebuah kesempatan, ketika seluruh penduduk kota pergi untuk merayakan pesta di tempat yang jauh, Nabi Ibrahim beralasan sakit untuk tidak mengikuti perayaan tersebut, diceritakan di dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 58-63. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung berhala, kecuali yang terbesar. Ketika kaumnya kembali dan menemukan berhala-berhala yang mereka sembah hancur, mereka sangat marah dan bertanya siapa yang melakukannya. Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan bahwa berhala terbesar itulah yang menghancurkan yang lain. Maksud dari Nabi Ibrahim mengatakan hal tersebut adalah untuk mengajak kaumnya berpikir tentang ketidakberdayaan berhala yang mereka sembah. Tindakan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala membuat kaumnya murka dan memutuskan untuk menghukumnya dengan cara membakarnya hidup-hidup. Mereka menyiapkan api yang besar dan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Dituliskan pada kitab tafsir Ibnu Katsir. Ketika dilemparkan ke dalam api yang besar tersebut, Nabi Ibrahim kemudian mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung." Maka dengan izin Allah, api yang besar tersebut menjadi dingin dan tidak membahayakan Nabi Ibrahim. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Diceritakan pula pada hadis riwayat Bukhari nomor 3109. Bahkan para binatang-binatang melata di sekitar Nabi Ibrahim ikut berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, kecuali cicak yang justru meniup api agar menjadi lebih besar. Karena itulah Rasulullah memerintahkan kita membunuh cicak akibat perbuatannya terhadap Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang arti keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Keberaniannya dalam menghancurkan berhala dan kesabarannya dalam berdakwah kepada kaumnya yang menolak kebenaran. Mengajarkan kita agar tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebenaran dan selalu bersandar kepada Allah dalam setiap situasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kisah ini dapat memperkuat iman kita dan memberikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like video ini, share dengan teman-teman, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.